Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pemirsa MBS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni saum Ramadan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Tidak terasa, saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan dan latihan atau diklat bagi umat Islam. Berhasil atau tidaknya diklat tersebut, indikasinya bisa diteropong dari amal perbuatannya setelah Ramadan. Meningkatkah ibadahnya atau semakin kendur? Disitulah penilaian keberhasilan Ramadan. Setelah Ramadan hanya ada dua pilihan, beruntung atau buntung dalam ketakwaan. Faktanya bermacam-macam kondisi ketakwaan orang-orang beriman selepas mengarungi lautan mutiara bernama bulan Ramadan. Esensi Ramadan adalah momentum spesial karantina suci 1 bulan penuh, menggembleng jiwa-jiwa yang beriman untuk menjadi lebih unggul, dan prestasi puncaknya yaitu menggapai honoris causa dari Allah Subhanahu wa taala berupa takwa. Identiknya suatu karantina berkualitas atau buruknya hasil tergantung pada kemauan dan keseriusan pribadi pesertanya. Pasca karantina bernama Ramadan tentu berbeda-beda hasilnya dari masing-masing peserta. Ada yang mendapatkan hasil maksimal, ada yang sederhana. Idul Fitri adalah awal kembali suci setelah segala noda, dosa dan sifat-sifat tak terpuji dibersihkan dalam ruang karantina bernama bulan Ramadan. Oleh karenanya, sudah semestinya manusia menjaga kesucian tersebut setelah Ramadan usai, ditandai dengan hari raya Idul Fitri sampai dengan datangnya Ramadan berikutnya. Diharapkan setelah Ramadan, takwa itu kemudian melekat pada kepribadian orang-orang beriman yang secara estafet akan melahirkan hal-hal positif dan unsur-unsur kemanfaatan dalam kehidupan si muttaqin atau orang bertakwa. Dan di konteks inilah titik temu puncak dari ibadah puasa Ramadan dengan ibadah-ibadah lain seperti haji, zakat, dan berbagai ibadah lainnya. Ibarat kendaraan mewah, pasca Ramadan manusia adalah habis melakukan perbaikan total atau turun mesin. Sudah semestinya harus dijaga agar jangan kembali rusak hanya dalam hitungan detik setelah keluar dari bengkel spesialis Ramadan. Kaidah fikih pun berujar, al-umuru bimaqasidiha. Status suatu amal perbuatan itu tergantung ikhlas dan tidaknya niat. Jadi, bila kemarin-kemarin saat menjalankan ibadah puasa Ramadan tanpa menyertakan niat baik untuk meningkatkan religiusitas selepas Ramadan, untuk apa jerih payah berpuasa? Kaum muslimin rahimakumullah. Ada dua aspek istiqomah
dalam ketaatan yang perlu dipertahankan setelah Ramadan, yaitu yang pertama, istiqomah lisan. Pertanda keistiqomahan seseorang yang paling tampak dan paling kentara adalah keistiqomahan lisan. Karena dengan lurusnya lisan, maka akan ikut luruslah amalan anggota badannya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dinilai hasan oleh Syekh Albani. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika waktu pagi tiba, seluruh anggota badan menyatakan ketundukannya terhadap lisan dengan mengatakan, bertakwalah kepada Allah terkait dengan kami, karena kami hanyalah mengikutimu. Jika engkau baik, maka kami akan baik. Sebaliknya, jika kamu melenceng, maka kami pun akan ikut melenceng. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian istiqomah yang kedua adalah istiqomah jawarih atau anggota badan. Jika hati telah tetap dalam keistiqomahan, maka anggota badan lain akan mengikutinya. Anggota badan hendaknya dijauhkan dari segala macam kemaksiatan. Sebagaimana di bulan Ramadan kita mampu menahan lapar, padahal makanan dan minuman itu halal. Maka untuk meninggalkan yang haram di luar bulan Ramadan hendaknya kita mampu. Bertahan untuk istiqomah dalam ketaatan setelah Ramadan itu memang berat. Bagaimana tidak? Bulan-bulan setelah Ramadan tidak ada jaminan dibelunggannya setan-setan sebagaimana ketika bulan Ramadan. Selain itu, tidak ada jaminan juga pintu jannah dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya sebagaimana ketika bulan Ramadan. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam menjaga konsistensi iman dan amal ibadah kita setelah Ramadan, di antaranya adalah memupuk semangat beribadah dan beramal soleh. Ibadah dan amal soleh tidak hanya disyariatkan untuk bulan Ramadan saja, tapi sesungguhnya diperintahkan sepanjang masa selama kita hidup di dunia yang fana ini. Ini tugas utama kita di dunia sebagaimana makhluk Allah sesuai dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Bahkan kita diperintahkan untuk berlomba berbuat kebaikan setiap saat, tidak hanya pada bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang bunyinya, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di antara amal yang menjadi kelanjutan saum Ramadan adalah berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal, memperbanyak tadarus, zikir, dan sholat malam, konsistensi dalam bersedekah maupun menyambung silaturahmi dengan sesama muslim. Setelah Ramadan, hendaknya pula kita selalu menjaga diri dari maksiat. Ramadan telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengendalikan diri dan hawa nafsu lewat ibadah puasa. Tarqiyatul akhlak, peningkatan akhlak dan kepribadian adalah hal yang juga harus kita teruskan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Selama Ramadan, kita melatih lidah kita untuk berpuasa dari amarah, ucapan kotor, dusta, fitnah, hibah, sifat dengki, dan berkata kasar. Proses itu berujung terciptanya
manusia soleh yang berakhlak mulia seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, pasca Ramadan perilaku kita menjadi lebih baik. Saya tutup dengan qaul ulama, laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman taqwahu yazid. Artinya, bukanlah hari raya bagi orang yang menggunakan segala sesuatu yang serba baru, tetapi hari raya adalah bagi orang yang bertambah ketakwaannya. Oleh karena itu, atas nama pribadi dan Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Pleret mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima ibadah kita selama bulan Ramadan. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh